Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Sharif Anil Haq. Kemudian penghalang yang ke-10 dari kebenaran yaitu hasad. Apa itu? Yaitu iri hati, dengki. Ya, dia tidak suka orang lain diberikan kenikmatan. Ketika kita merasa panas dengan kenikmatan yang diberikan kepada teman kita atau saudara kita, berarti kita dengki. Al-hasad wal ba'ith ala awwali ma'siyah. Dengki adalah merupakan maksiat pertama di muka bumi, di mana iblis dengki kepada Adam, sehingga ia tidak mau sujud kepadanya. Dengki juga yang membuat orang Yahudi kufur kepada Allah dan tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Karena ternyata Nabi Muhammad bukan dari Banu Israel, tapi dari Banu Ismail. Demikian pula dengki menyebabkan banyak orang kufur kepada Allah. Maka kewajiban seorang hamba adalah untuk berhati-hati dari kedengkian. Syekh Abdurrahman Al-Muallimi ia berkata dalam kitab At-Tanqil halaman 2 jilid 2 halaman 195, Al-hasad dengki وذلك إذا كان غيره هو الذي بين الحق فيرى أن اعترافه بذلك الحق يكون اعترافا لذلك المبين بالفضل والعلم والإصابة فيعظم ذلك في عيون الناس. Yaitu kalau ternyata dia melihat ada orang lain yang lebih muda misalnya dari dirinya menjelaskan kebenaran. Dan kalau ia mengakui kebenaran yang dibawa orang tersebut, dia merasa, wah berarti orang ini sama saja akan jadi besar. Ya, gara-gara saya mengakui kebenaran yang dia bawa. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia pun tidak mau mengakui kebenaran yang dibawa oleh orang tersebut. Ya, karena dia tidak ingin orang yang membawa kebenaran tersebut menjadi besar. Maka ini adalah merupakan kedengkian. Berkata Abu Hatim Ibn Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala halaman 136, wa aktsaru ma yujad al-hasad bainal aqran. Hasad itu seringkali terjadi di antara dua orang yang bersaing atau yang dalam satu pekerjaan misalnya. Li'anal katabah la yahsuduha illa al-katabah. Contoh misalnya kata beliau, ya, sesama al-katabah, ya, penulis, sekretaris, biasanya ya hasadnya kepada yang sama juga. Demikian pula pebisnis, biasanya juga hasadnya kepada pebisnis juga. Ustadz, biasanya hasadnya kepada ustadz juga. Murid, demikian pula. Biasanya yang sama dengan yang sejenis. Ya. Imam Asy-Syaukani berkata dalam Adabut Talab halaman 91, di antara sebab yang mencegah dari bersikap adil yaitu adanya persaingan antara dua orang dalam keutamaan atau dalam kedudukan, baik kedudukan agama maupun dunia. Ya, di mana ketika setan meniupkan was-was di hatinya, ya akhirnya kemudian persaingan tersebut membawa salah satunya atau kedua-duanya untuk saling menjatuhkan. Maka yang seperti ini sangat berbahaya. Ini, jadi was-was dengki itu akibat daripada terkadang dua teman yang sejawat, yang sepekerjaan, yang sama statusnya, ya karena ada persaingan di situ terjadilah hasad dan kedengkian. Maka bagaimana cara menghilangkan kedengkian? Berusahalah yang pertama, ya kita untuk mendoakan orang yang kita merasa dengki kepadanya. Kita juga berusaha untuk memberinya hadiah. Ya. Nabi bersabda, tahabu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Ya, riwayat Imam Ahmad. Nabi juga menyuruh kita saling mengunjungi. Kata Rasulullah SAW, zur ghibban tajdad hubban. Kunjungilah sekali-kali, niscaya akan tumbuh rasa cinta. Kita kunjungi dia, kita doakan dia, kita berikan hadiah kepada dia, dan berusaha kita lawan ya rasa dengki di hati tersebut, karena
kedengkian itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kedengkian itu hanya menyebabkan kita terjerumus kepada berbagai macam kemungkaran dan mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Allah.